Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudari jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Walaupun di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia di pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia karena Dia begitu baik bagi kita semua. Karena kasih-Nya lah kita sudah diselamatkan. Karena kasih-Nya lah kita sudah dihapuskan dari dosa-dosa kita. Kita akan menaikkan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Kita yakin dan percaya Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Dia sudah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan
pembukaan akan dipimpin Bapak Pendeta Abi Aryo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengambil waktu untuk ada bersama di dalam persekutuan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Ibadah ini dari awal kami serahkan hingga berakhir, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur serta membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Abi Aryo sudah memimpin doa pembukaan. Selanjutnya jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Noni Ernawati. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu kasih. Kita rindu seluruh dunia bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan kita. Karena memang Dia Allah yang sangat baik dan sungguh baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu Tuhan selalu kusebut. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, bahkan Allah yang baik dalam kehidupan ini. Kami boleh menikmati hari ini, kami percaya dan yakini itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan terlebih saat kami ada dalam persekutuan di pagi hari ini, kami pun percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, umat-Mu, saat kami memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati, bahkan Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat kami membaca bahkan merenungkannya, kami terus diberikan kemampuan untuk boleh memahami firman-Mu, bahkan terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada saat ini, yang bersama-sama mendengar, merenungkan firman ini. Biarlah Allah Roh Kudus akan senantiasa mengurapi mereka semua, sehingga mereka pun tetap fokus untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di tengah-tengah keterbatasan ini kami percaya kuasa-Mu bekerja secara sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur di hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli. Minggu pertama hari ini kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan boleh terus membawa kita untuk boleh menikmati hidup ini dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Dan di bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan berbicara tentang kasih. Tentunya kalau kita mengunjungi toko-toko buku rohani, pasti di sana kita akan menemukan banyak buku yang membahas tentang kasih. Bahkan juga kita mendengar khotbah-khotbah di gereja, bahkan lewat YouTube dan lain sebagainya, pasti banyak juga yang berbicara di seputar topik kasih ini. Dan juga saat kita mendengar lirik-lirik lagu rohani, bahkan kita juga menyanyikannya, banyak juga lirik dari lagu rohani tersebut berbicara tentang kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan, hal ini tentunya menegaskan bahwa kasih adalah ajaran yang integral dalam kekristenan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 13 pun disampaikan seperti ini. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini berbicara tentang kasih, tentu kekristenan itu identik dengan kasih. Ratusan ayat di dalam Alkitab berupa pengajaran tentang kasih. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ketiga, kita membaca di ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16, tentu kita semua sudah tahu satu ayat ini, bahkan mungkin sudah menghafalnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, mari membaca bersama-sama 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan hal-hal yang kita temui di dalam kehidupan kita hari demi hari, bahkan di dalam kehidupan kerohanian kita, satu hal yaitu ajaran tentang kasih ini merupakan ajaran yang sangat penting dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sebagai bukti bahwa kita sebagai umat manusia sangat membutuhkan yang namanya kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ratusan ayat firman Tuhan ataupun dalam Alkitab yang mengajarkan tentang kasih ini, tentu kita juga sudah membaca, mendengar, bahkan merenungkannya bersama-sama. Namun dalam kenyataan banyak orang Kristen yang tidak dapat hidup di dalam kasih. Bahkan juga tidak bisa mengaplikasikan kasih itu secara baik dan benar dalam kehidupan hari demi hari. Oleh karena itu dari ayat pembacaan kita di pagi hari ini, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16,
kita akan melihat bersama-sama apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab tentang kasih itu sendiri. Yang pertama adalah kasih harus berasal dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ungkapan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini menegaskan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Dia sangat mengasihi dunia ini. Dunia yang berarti manusia berdosa yang ada di dalamnya serta sistem atau cara hidup duniawi yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi. Namun karena sifat Allah yang maha pengasih itu, manusia beroleh kasih yang sejati. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Allah memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hal apa kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Tentunya dalam hal pola pikir kita setiap hari, dalam tingkah laku kita setiap hari, dan juga dalam kehendak kita secara pribadi. Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua disampaikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah saling mengasihi. Kita memiliki potensi untuk melakukannya karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita saat kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Allah ini adalah kasih agape yang itu berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Kasih agape inilah yang menjadi sarana penunjang bagi setiap orang percaya sehingga ia mampu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena kasih Allah itu memang sudah ada di dalam hati kita, maka tugas kita setiap hari adalah mengobarkannya, bukan memadamkannya. Perwujudan kasih itu harus kita upayakan hari demi hari, bukan sekedar ataupun bukan semata hanya untuk mengharapkannya. Misalnya, saya berharap agar saya bisa mengasihi orang ini walaupun dia sangat-sangat jahat terhadap saya. Tidak saudara, kita harus melakukannya ataupun harus mengupayakannya. Bukan hanya sekedar untuk mengharapkan bisa mengasihi orang lain ataupun mengasihi orang yang senantiasa berbuat tidak baik kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa kasih Allah kita tidak akan dapat mengasihi sesama kita. Yang ada hanyalah membuat kita saling membenci, saling menganiaya, saling menghancurkan, bahkan sampai saling membinasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengasihi bukan berdasarkan kasih yang ada di dalam dunia ini, melainkan kasih yang berasal dari Allah. Karena itu yang pertama, makna dari kasih itu sendiri adalah bahwa kasih itu harus berasal dari Allah. Yang kedua adalah kasih harus disertai dengan perbuatan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, fakta kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem sebagai bukti bahwa Allah bukan hanya ngomong saja. Allah bukan hanya bicara saja untuk mengasihi manusia yang berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya dengan disertai perbuatan yang sangat berfaedah bagi kehidupan, kelangsungan hidup umat manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat pembacaan kita di pagi hari ini, kita boleh cermati bersama-sama, disampaikan bahwa sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Allah dinyatakan bukan karena dorongan perasaan akibat adanya rasa kasihan kepada manusia. Perbuatan kasih Allah ini bukan pula dipengaruhi sebagai akibat bahwa kita ini baik di hadapan Tuhan. Bahkan juga bukan dikarenakan karena apa yang ada pada kita. Tetapi karena pada hakikatnya Allah mengasihi kita dengan apa adanya. Dengan kasih agape tadi. Pada hakikatnya Allah mengasihi kita bukan memandang siapa kita. Bukan melihat perbuatan kita. Tetapi Dia mengasihi kita apa adanya. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus Kristus sudah memberikan teladan, memberikan contoh terlebih dahulu dengan menunjukkan bagaimana seharusnya mengasihi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kasih itu tahan menderita. Dalam sejarah hidup Yesus Kristus, penderitaan adalah bagian yang harus diterima olehnya dari sejak Ia lahir. Bahkan sampai kematiannya tergantung di atas kayu salib secara hina. Namun kasih-Nya memampukan Dia untuk menerima setiap penderitaan itu, bahkan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Sehingga akhirnya saat Ia di atas kayu salib, Ia memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan Dia. Ya Bapakku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kasih ilahi itu bukan sekedar mengasihi pribadi yang berbuat baik terhadap kita saja. Tetapi kasih Allah itu yang telah dicurahkannya atas kita memampukan kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang diminta oleh firman Tuhan. Seperti di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 disampaikan seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10 pun disampaikan bahwa kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih harus disertai dengan perbuatan. Selanjutnya yang terakhir, apa makna kasih dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan?
Kasih harus disertai dengan keputusan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Allah telah dinyatakan kepada kita semua manusia, ya. Kasih Allah telah dinyatakan kepada semua manusia. Tetapi kasih karunia Allah berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Sekali lagi, kasih Allah telah dinyatakan kepada semua manusia, tetapi kasih karunia Allah berlaku hanya bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan berlaku bagi semua manusia, melainkan ditawarkan untuk ataupun kepada semua manusia. Bila manusia berdosa, menerima tawaran itu dengan mengambil keputusan untuk beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dipertegas di dalam ayat pembacaan kita di pagi hari ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih harus disertai dengan keputusan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perwujudan kasih Allah bagi manusia berdosa menuntut suatu sikap untuk mengambil keputusan secara pribadi. Keputusan itu menjadi penentu kehidupan kekal yang ia peroleh. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab juga dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia beroleh hidup yang kekal oleh karena kesalehan ataupun perbuatan baiknya. Pengakuan secara pribadi yang didasari oleh kesadaran diri sebagai orang yang berdosa, yang memerlukan juru selamat, menjadi jaminan kepastian untuk ia beroleh keselamatan kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita di saat ini, dimanapun kita berada saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memutuskan untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Kalau belum, sekaranglah waktunya. Ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kehidupan kekal akan kita nikmati dalam hidup ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terus meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Makna dari kasih itu sendiri, di mana kasih itu harus berasal dari Allah, kasih itu harus disertai dengan perbuatan, kasih itu harus disertai dengan keputusan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar sudah mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak memandang siapa kami, seberapa besar dosa dan pelanggaran kami. Kasih yang Engkau nyatakan dengan cuma-cuma kepada umat manusia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang membawa kami untuk menikmati kehidupan kekal tak kalah kami mengambil keputusan untuk percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus termaterai dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, dalam situasi hidup seperti apapun, kami mampu mengaplikasikannya menjadi kekuatan bagi kami,
bahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, kendati pun kita melakukannya di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita, sebagaimana pesan Tuhan kepada kita sekalian, agar kita terus melakukannya dan mengerjakannya sepanjang hidup kita mengiring akan Tuhan. Sehingga apa yang akan kita perbuat mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini sebelum kita akan makan minum dari perjamuan kudus pada siang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami sekalian. Secara khusus pada hari ini, kembali kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, untuk kami terus lakukan sepanjang hidup kami mengiring akan Tuhan. Sebentar kami akan makan minum dari perjamuan kudus. Kiranya lewat apa yang boleh kami makan minum pada hari ini, sungguh-sungguh mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan acara ini dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penting bagi kita sehubungan dengan perjamuan kudus yang sebentar kita akan makan minum bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Janji akan kedatangannya, bahkan berkat-berkat yang akan kita nikmati dalam kehidupan ini. Kemudian bagian yang kedua, mengingatkan kita sebagai nasihat teguran, bagaimana kita tetap menjalani hidup ini dan boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan pakai waktu ini untuk makan minum dari perjamuan Tuhan. Untuk itu mari datang kepada Tuhan, di dalam doa kepada Tuhan secara pribadi, sehingga kita boleh dilayakkan untuk boleh menikmati makan minum dari perjamuan kudus pada hari ini. Sebagaimana aturan Gereja Kemah Injil Indonesia, kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon kesabarannya untuk tidak mengambil bagian. Dan saya mengundang kita sekalian yang telah dibaptis dan bersedia mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil roti, mari kita mengangkatnya. Mari kita mengangkatnya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama.
Selanjutnya, mari kita mengangkat cawan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah. Kembali kami boleh menikmati kebersamaan kami untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami mati di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan, biarlah sepanjang hidup yang kami jalani ini, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewat kesaksian itu memberkati banyak orang. Ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami dalam kami mengikuti upacara perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Nona Iramati. Dan kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin Bapak Pendeta Abiarium. Kiranya jemaat Tuhan diberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, membawa segala pergumulan hidup kita hanya kepada Dia. Karena kuasa Tuhan itu tak terbatas adanya, semua dapat Dia lakukan. Apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan kita. Mujizat itu nyata. Dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam kehidupan ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan jemaat-Mu, dan kami telah melaksanakan semua kegiatan, aktivitas pekerjaan usaha kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberi kekuatan, memberkati jemaat dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami datang untuk menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Sebelum kami menyampaikan semua keinginan hati kami, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Layakkan kami menyampaikan doa saat kami bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan. Kami tahu Tuhan oleh karena pertolongan-Mu, sehingga mereka dapat menikmati kekuatan sukacita di dalam kehidupan mereka. Secara khusus dalam menjalani kehidupan ulang tahun yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat kami. Dan kami terus menyerahkan, Tuhan Kau menolong, memberkati jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. 1 tahun usia yang telah Tuhan tambahkan. Mereka melakukan semua aktivitas mereka untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami menyerahkan jemaat yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Kau memberkati dalam mereka menjalani batra rumah tangga. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Semuanya itu untuk kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Kami serahkan setiap pribadi mereka ke dalam tangan Tuhan. Tolong memberi kekuatan untuk mereka. Demikian juga janin yang ada supaya dapat bertumbuh dengan baik, dan saat mereka melahirkan dapat melahir dengan pertolongan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan Kau memberkati dalam mereka menjalani kehidupan yang sudah lanjut usia. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan Kau menyertai mereka, menolong, memberi kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit, yang sedang menderita, sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang di rumah mereka masing-masing dalam proses pemulihan, perobatan. Kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus menjamah bagian tubuh jemaat kami yang sedang dalam penderitaan penyakit. Kiranya kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur oleh karena kekuatan kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam melaksanakan semua pekerjaan, pelayanan usaha. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan dalam mereka menempuh pendidikan, supaya mereka dapat berhasil tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat-Mu melaksanakan pekerjaan usaha, juga Tuhan Kau menyertai, memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan berkat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk program penyelesaian menara gereja kami. Kami serahkan dana yang perlu kami butuhkan. Mohon berkat Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya kami bergandeng tangan untuk mendukung penyelesaian menara gereja ini. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa pos PU yang ditangani oleh jemaat kami, baik yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, yang ada di Kalimantan Timur ini. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pakai urapi mereka semua dengan kuasa-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Segala keperluan, kebutuhan mereka, Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi mereka. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk organisasi Gereja Gema Injil Indonesia dari Aras Pusat sampai ke jemaat lokal.
Berdoa hamba-hambamu yang dipercayakan, pakai urapi mereka semua menjalankan tugas ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bangsa dan negara kami, menurut pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda, kami serahkan kepada Tuhan, memampukan pemerintah kami menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami percaya dan berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dan kami sangat bersyukur hari ini Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami telah memberi persembahan kami, membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Hamba mohon Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang telah memberi, demikian juga yang tidak sempat memberi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Otniel Basar yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi bersama dengan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang ajaib bagi kami. Tak kala kami boleh menikmati persekutuan kami di pagi hingga menjelang siang ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Menyertai kami semua, baik yang ada di tempat ini, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, baik lewat pujian firman Tuhan. Semua boleh meneguhkan iman dan percaya kami. Bahkan kami percaya doa yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan, di dalam waktu Tuhan yang tepat Engkau menjawabnya bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar di dalam Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memberkati, memelihara, melindungi kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah. Pujilah Allah, pohon berbuah. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu. Atas nama staf penggembalaan, badan pengurus jemaat, bahkan seluruh jemaat GKII Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita semua menikmati persekutuan di hari ini. Shalom.